mau bahas tentang jamur kuping. Kenapa itu bisa terjadi dan apa sih penyebabnya? Jadi jangan lupa ditonton video ini sampai habis. Area kuping bagian sini sih, area depan dan belakang. Gejala awal yang aku rasain tuh cuma sakit aja, tapi suara masih terdengar. Mau suara apapun itu masih terdengar, tapi karena sakit jadi kita tuh harus nahan sakitnya. Hang itu sebenarnya bukan nggak kedengaran, tapi hang itu kita harus nahan rasa sakit, kemudian oh iya merhatiin orang ngomong gitu. Tiba-tiba muncul suara yang nging berdenging, terus misalkan ada suara bel misalkan ting, nah itu tuh awalnya nggak sakit, terus misalkan ada bel kedua dengan bunyi yang sama, nah itu tuh bisa sakit aja. Kenapa bisa seperti itu? Karena pendengaran kita ya terganggu karena jamur itu gitu. Nah setelah bolak-balik ke puskesmas, akhirnya dikasih rujukan buat periksa ke THT. Nah setelah diperiksa itu ketemu sama dokternya, disampaikan keluhannya. Setelah itu cek pakai alat, ternyata ada jamur di telinganya gitu. Terus dokter ngasih tindakan buat jamurnya itu tuh dibersihin, dan rasanya tuh benar-benar sakit banget. Dan ternyata gak cukup buat sekali aja, jadi harus kontrol berkali-kali biar jamurnya itu tuh habis, biar jamurnya itu tuh hilang gitu. Nah selama pengobatan itu bolak-balik ke THT, dikasih obat antibiotik sama salep, dan diusahakan untuk area kuping bagian dalamnya itu nggak kena air dulu gitu. Kenapa sih dok ini bisa terjadi gitu? Dan sepertinya itu karena sebelumnya aku rajin banget buat berenang, jadi nggak kerasa telinganya tuh kemasukan air, nggak kerasa, jadi lama kelamaan airnya ngendap, bikin lembab di sini. Kemudian aku tuh jadi kebiasaan kalau misalkan sedikit korek kuping, entah itu pakai tangan atau pakai jari setiap harinya. Jadi kalau nggak korek kuping tuh rasanya tuh kayak yang gatel aja tangan gitu, kayak nggak bersih aja. Padahal kalau misalkan keseringan korek kuping juga sebenarnya kan nggak baik ya gitu. Nah pengobatan sampai jamurnya hilang, sampai jamurnya tuntas itu aku bolak-balik sampai ke THT 7 kali. Kemudian nggak lupa dikasih resep obat dan antibiotik dan obat salepnya itu buat diolesin, karena emang jamurnya bandel ya, dan sering banget gampang banget berkembang biak. Jadi yang tadinya cuma 2 minggu sekali bolak-balik ke THT, jadi lebih dirutinkan lagi jadwalnya, jadi seminggu sekali. Nah itu tuh untuk pengobatan yang kelima sampai ditampon. Nah apa sih tampon itu? Tampon itu kayak kasa yang panjang, terus dikasih obat-obatan gitu, terus dimasukin ke dalam kuping, dan itu tuh jangan dulu dibuka sampai 1 kali 24 jam gitu, nanti setelah itu bisa dibuka. Akhirnya setelah lama bolak-balik ke THT, alhamdulillah dinyatakan sembuh. Semoga teman-teman sehat, nggak ngalamin jamur telinga, karena itu tuh emang benar-benar nggak ganggu banget. Nah buat teman-teman yang lagi berjuang pengen banget sembuh gitu, semoga segera sembuh ya, tuntaskan pengobatannya sampai dokternya tuh bilang bahwa oh ini udah sembuh, dan jamurnya juga udah nggak ada gitu. Pokoknya tuntaskan pengobatan sampai selesai, jangan pas di tengah-tengah itu ya udahlah males. Jangan sampai putus di tengah-tengah karena ngerasa bahwa oh iya ini kayaknya ini udah baik deh gitu, ngerasa oh iya jamurnya tuh udah sembuh gitu. Jangan, jadi pokoknya harus tuntasin, ikuti anjuran dokter, diminum obatnya. Kemudian juga kalau misalkan udah sehat tetap harus dijaga kuping, karena emang benar-benar seterganggu itu loh. Pendengaran tuh emang benar-benar bikin gak nyaman gitu. Semoga video ini bisa mengedukasi. Terima kasih udah nonton sampai habis. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.